Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 Hukum Pajak ingin menjelaskan upaya hukum penyelesaian pajak. Dengan anggota kelompok Aulia Kiswani, Entin Sutini, Giva Gifari, Melani Pariani, Nisa Bidayatul, Resti Mariam, dan Wirdan Muhammad. Hukum pajak. Pengertian pajak. Menurut Sumitro dalam Mardiasmo tahun 2008 menulis bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditegaskan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh utang pribadi atau badan yang bersifat pemaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu pengertian pajak dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diperluas. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas negara dalam rangka memberikan kesejahteraan terhadap rakyat tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber pembiayaan yang diandalkan negara saat ini adalah dari sektor mandiri yang berasal dari pungutan wajib masyarakat yang berupa pajak. Pungutan wajib masyarakat yang berupa pajak sadar akan pentingnya penerimaan pajak bagi penerimaan negara disikapi pemerintah dengan melakukan beberapa kebijakan pemerintah sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Upaya tersebut antara lain melakukan intensifikasi pajak maupun ekstensifikasi pajak. Berikut undang-undang yang menjadi landasan atau dasar hukum pungutan pajak di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Matrai. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penghasilan. Lalu yang kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai sengketa pajak. Umumnya yang menjadi sebab timbulnya sengketa pajak adalah perbedaan pendapat atas penerapan hukum terhadap suatu objek pajak antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak. Hal ini terjadi karena ada perbedaan penafsiran undang-undang atau kurangnya pemahaman atas suatu transaksi yang disengketakan. Istilah keberatan merupakan upaya yang ditempuh wajib pajak yang merasa kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atas gugatan oleh pihak ketiga. Lalu ada istilah banding pajak, yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Selanjutnya istilah gugatan, yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya yaitu peninjauan kembali, merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh pihak-pihak yang bersengketa untuk meninjau kembali suatu putusan pengadilan pajak yang telah berkekuatan hukum. Selanjutnya di sini kami juga akan membahas mengenai penyelesaian sengketa pajak, di mana penyelesaian sengketa pajak ini mengenal adanya dua mekanisme, yaitu yang pertama melalui upaya administratif, melalui pengadilan pajak yang biasa disebut peradilan administrasi tidak murni. Maksudnya, semua peradilan yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat peradilan administrasi murni, misalnya karena tidak nyata terdapat suatu perselisihan.
Nah, yang kedua ini melalui pengadilan pajak murni atau yudikatif, yaitu peradilan administrasi murni yang memenuhi syarat-syarat yang menyerupai peradilan yang dilakukan oleh pengadilan. Ciri khas suatu peradilan administrasi murni adalah adanya hubungan segitiga antara pihak dan badan atau pejabat yang mengadili. Badan atau pejabat yang mengadili merupakan badan atau pejabat tertentu dan terpisah. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam peradilan lain ada di 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Di sini kami juga ada contoh kasus, yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk terlibat sengketa pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak sebesar 3,6 triliun rupiah. Sekretaris Perusahaan PGN Rahmat Hutama menjelaskan melalui keterbukaan informasi pada Bursa Efek Indonesia. Rahmat Hutama mengatakan, sampai dengan saat ini Perseroan telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara resmi dari Pengadilan Pajak untuk 9 perkara yang terdiri dari 5 perkara pajak terkait PPN Gas Bumi untuk periode tahun 2012, 3 perkara pajak terkait PPN Gas Bumi untuk periode 2013, dan 1 perkara pajak terkait pajak lainnya untuk periode 2012. Sejumlah langkah akan ditempuh Perseroan terkait tindak lanjut kasus ini. Salah satunya yaitu meminta keringanan dengan mengajukan surat permohonan cicilan. Hal ini dilakukan karena kasus tersebut membutuhkan cash flow yang cukup besar bagi Perseroan, sehingga pihaknya berupaya untuk menyampaikan permohonan pembayaran secara angsuran atau cicilan ke DJP. Pada perdagangan saham PGN naik sebesar 4,08% ke posisi Rp1.530 per saham. Total frekuensi perdagangan saham yaitu sebesar 11,176 kali dengan nilai transaksi sebesar Rp153,7 miliar. Sebelumnya, Perseroan telah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak terkait penagihan pajak agar dilakukan setelah upaya hukum terakhir sesuai peraturan perundang-undangan dengan pembayaran melalui diangsur atau cicilan dan mekanisme lainnya. Dengan demikian, Perseroan dapat mengatasi kesulitan keuangan. Perseroan juga dapat melaksanakan bisnis ke depannya dengan termasuk menjalankan penugasan pemerintah. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.